Gitu. Kita mau jalan-jalan ke Chinatown sekarang guys. Ngajak tamu kita ini biar tahu, biar tahu keliling-keliling sekitar sini. Ya nanti kalau udah dilepas biar nggak nyasar. Ini peliharaan nih. Nanti kalau udah dilepas sudah kemana-mana. Sudah tutup. Chinatown lihat apa, Mas? Chinatown kita mau belanja sayur-sayur, buah-buahan, biasa persiapan stok makanan seminggu taruh di kulkas. Kita lihat orang-orang cewek-cewek sambil ngopi kita di Paris Bouquet. Paris Baguette itu ya? Oh iya. Mantap itu, enak. Ya, kopi. Kopi. Kayak sponsornya. Kopi. Guys, di Amerika, guys. Bos Eri, guys. Maca Irul, guys. Mana gua nggak kelihatan? Nah ini gimana nih rencana Amerika gimana? Target? Targetnya kita enjoy dulu. Targetnya mau mana? Targetnya jalan-jalan, harus kembali modal. Ya jalan-jalan terus pulang. Paling nggak kembali modal kayak. Habis jalan-jalan, tur udah kemana-mana, langsung pulang. Balik lagi sini lagi. Orang kaya bingung. Jodoh juga bisa. Kalau mau cari surat. Anak satu. Cari. Gak boleh macam-macam. Kalau mau cari surat. Surat cinta, surat cerai, surat kawin juga bisa sini. Macam surat-suratan. Reading terminal kan ini. Pasar tradisional. Oh, pasar tradisional. Tuh, tapi tutup jam 5 dia, tutup kayak begitu. Udah sampai di Gapura tuh. Ini kampung Cina, Chinatown, Philadelphia. Kalau Malaysia Petaling Street. Ada restoran. Sama. Petaling Street namanya. Siang paling cek. Siang paling cek. Ketemuan lah. Paris Cafe, Paris Bouquet, lagi ngopi, lagi ngetem nih, lagi ngocek, ngopi segar. Mangan orang mangan, saya ngumpul. Tapi ngumpul yang enak ya mangan. Pokoknya sukses buat Harry Travel ini makanannya di Paris Baguette. Jos kan. Ini apa? Minumannya Paris Baguette juga. Baru menginjakkan kaki di Amerika langsung di traktir Pak Heri. Travel Club. Kan ibu kota Amerika di sini, ke tempat kelahiran Amerika. Oh iya. Ada gedung apa itu? Bos Heri. Ada gedung proklamasi di sini. Di sebelah sana ada market sama 5. Ada gedung proklamasi tempat kelahiran Amerika. Sampai sana sekarang ini. Sebelum dipindah ke Washington DC itu, dulu sempat di sini. Rumahnya White House-nya Pak ini George Washington. Terus Washington. DPR-nya itu Benjamin Franklin itu termasuk yang tanda tangan itu deklarasi. Pennsylvania Convention Center ini, iya, ini dia. Coba di depan sana Kalau ini sering ada pameran sini, ada festival pameran, acara-acara besar sini tahunan nih. Kalau tulisan Pennsylvania Convention Center itu di depan situ bagus, ya itu Pak, tulisannya bagus. Megabus tuh ke New York tuh, murah. Ini direct sana? Iya, ada yang ke New York, ke Boston. Oh, berapa jam? Iya 2 jam gitu, tapi dia online, tapi murah, lebih murah. Bisa ada yang $5, $3, $5. Cuma rame-rame gitu, cuman berhentinya di nyetopnya di tempat tertentu deh. Murah meriah istilahnya. Selamat berjumpa kembali di Harry Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Cairul dari Indophile Channel, disertai dengan ada tamu nih, tamu khusus yang baru datang dari Indonesia, namanya Pak Mas Mong. Mas Mong. Ya, ini kita sambil santai-santai makan siang. Kita mau coba berbincang-bincang. Mas Mong juga akan memperkenalkan diri, gimana lika-liku perjalanan bisa
sampai ke Amerika nih setelah perjalanan panjang? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan ketemu bapak-bapak senior, Bapak Heri dari Sragen dan Bapak Indopili, Pak Irul dari Surabaya. Mas Mong dari mana, Mas Mong? Dari Pati, Jawa Tengah. Nah. Maaf, lupa. Dari Saya Pati, guys. Jawa Tengah. Akan sedikit share tentang bagaimana lika-liku bisa masuk ke Amerika. Agennya di daerah Pati atau daerah mana? Agennya dulu saya pertama di Sleman, Sleman, Jawa Tengah juga ya? Jawa Tengah juga. Terus ke Bali. Ke Bali juga ada, ke Jakarta juga ada. Jadi waktu itu saya memang ya maklum lah namanya nol pengalaman ya. Dengar sana kelihatannya bagus, macam semut cari gula ikut. Entah apa jadinya, saya memang awal-alam lah waktu itu. Tapi kadang ya jatuh bangun juga dan banyak jatuhnya. Jatuh artinya banyak finansial dan waktu yang terbuang, jadi gimana ya, tapi saya bolak balikin itu adalah sebagai pengalaman hidup yang mesti kita jalani pelan-pelan dan akhirnya bisa sampai di sini juga, ketemu beliau-beliau ini yang lebih senior. Nanti kedepannya mungkin saya bisa menggali pengalaman-pengalaman yang lebih bermanfaat lah. Dulu juga saya pernah wisata. mau ke Korea juga ketipu juga waktu itu sama orang Sragen, orang Sragen, orang Brambang banyak. Berarti? Orang Brambang banyak sekali. Teman saya ada 7 orang itu. Orang Sragen ini. Bukan, seliting saya. Oh, selitingnya. Seliting saya itu orang Sragen semua. Ketipu. Ada 7 orang ketipu waktu itu. Korea tahun 2000 kalau nggak salah, tsunami berapa ya? 2006 waktu itu ya. 2005. Iya, Desember kan? Iya, iya. Nah, itu ketipu semua waktu itu. Bayar waktu itu 65 juta atau 70 lah. Itu duit tahun itu mungkin bagi kita mungkin aduh nggak bisa bayangin lah waktu itu. Kebetulan saya jadi provokator demo waktu itu. Masalahnya saya mau 2 tahun tuh ditampung di Bekasi. Kamu masih ingat sama tim saya itu, teman-teman saya, salam kalau ini teman saya yang di Sragen melihat saya dalam keadaan baik dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat juga. Siapa namanya? Lupa, banyak, ada 7 orang. Itu orang Sragen Brambang dia. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan sukses. Nah, saya ini teman waktu itu, ini orang Pati yang memprovokatori demo waktu itu. Orang iya, saya tangkap itu orang Makassar, tapi cuma tangkap saja waktu itu pukul habis misa. Sama tim saya orang Sragen, orang Lampung tuh ada 200 berapa gitu. Tapi ya, saya memprovokatori saya sama orang Sragen tuh. 8 orang sama saya, ceweknya 1. Itu kayak LPK gitu. Saya ditampung di situ. Ada yang 2 tahun setengah, ada yang setahun, ada yang hitungan bulan, sampai katakanlah kalau bisa dikatakan stres lah. Saya nggak sabar, saya interogasi itu orang namanya Bapak Haji siapa ya, Haji bener atau enggak saya pun kurang pasti, orang Sulawesi. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak balikin duit, dia janji lagi. Langsung waktu itu pukul 8 malam saya masih ingat, dikopingin bis, ada sekitar 12 lebih lah bis itu, banyak orang Pak, dibalikin ke kampung semua itu orang. Dengan janji manis, palsu dan sebagainya, kita nggak boleh buat apa, mau hantam dia nanti kita kena undang-undang juga. Mau nggak mau kita sakit hati dan ternyata memang benar-benar ditipu waktu itu. Nah, apa boleh buat? Itu yang ditipu dan dijanjikan ke negara mana itu? Itu Korea Selatan waktu itu. Oh, Korea Selatan. Iya, dia bilang udah 3 bulan terbang, kamu bayar 80 juta, ada yang 70, ada yang 65 waktu itu. Oh ya Pak, ya benar, ini visanya gampang aja, nanti berangkat semua di pabrik elektronik LG dia bilang.
Tapi ternyata LG bodong, saudara-saudara. Jadi kalau ada agensi yang minta uang duluan gitu, uang muka, itu udah biasanya itu indikasi bahwa itu mencurigakan gitu ya. Iya, tapi kadang mentalitas kita sebagai ambisius untuk bekerja ya, kadang-kadang teman-teman ini sudah down lah, katakanlah kayak social engineering, dia ngomong ngarahkan kita, kadang kita butuh kan, kita langsung mau aja, entah itu jual ayam, jual apa, hutang, bahkan teman-teman ada yang jual tanah katakanlah ya, dia setor ke situ dengan harapan kita benar-benar bisa terrealisasi untuk bekerja di sana. Nah, artinya kalau dia memang niatnya mau nipu, namanya manusia kan bentuknya sama, tapi hatinya ini nggak tahu, jadinya ya tadi ketipu juga akhirnya. Nggak boleh buat apa. Kadang bini saya kalau nonton ini ya, dia sering marahin saya, kamu ini terlalu gampang percaya sama. Habis orangnya sama, rambutnya hitam, telinganya 2. Saya mau melangkah katakanlah untuk yang lebih baik. Dengan cara itu yang saya nol pengalaman, otomatis saya bayar juga. Tapi ditipu, marah. Semua uang kamu ini ratusan juta. Kalau ngitung masalah itu saya nggak mau lah melihat ke belakang. Mungkin 200-an lebih. 200-an lebih. Bener Pak, sampai utang bank juga. Ya nggak apa-apa, gimana lagi. Nah jadi ini udah Mas Mang udah berkeluarga ya? Saya anak satu, kebetulan tanggal 27 Juni 2022 ini, mungkin minggu depan lah. Sekarang sudah skripsi, alhamdulillah. Skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Alhamdulillah baru satu lah. Jadi kan waktu mengajukan visa itu, visa turis, kenapa nggak ngajak keluarga gitu? Apa memang nggak ditanya itu? Kenapa keluarga kamu nggak ditanya? Ada pertanyaan seperti itu, tapi saya ada alasan seperti logikanya masuk akal juga. Untuk anak masih progres tadi ya, mungkin nggak bisa ditinggal gitu. Kan dalam jangka waktu itu ada skripsi kan yang perlu yang diselesaikan. Terus yang kedua, kebetulan di rumah istri merawat mertua laki-laki masih ada, jadi nggak boleh buat apa, nggak bisa kemana-mana lah, jadi saya yang harus berpetualang cari rezeki lah katakanlah. Terus di Indonesia usaha apa itu? Saya usaha kecil-kecilan Pak, saya orang kampung biasa, kampung saya jauh dari kota, saya bisanya hanya bertani, artinya saya kadang menyewa sebuah lahan, contoh berapa 1-2 hektar gitu, saya sewa berapa tahun, tapi untuk biaya operasionalnya memang ya kuli semua, jadi untuk mengambil semacam keuntungan ya memang disyukuri aja lah, sedikit. Itu pun dengan estimasi yang katakanlah panjang, sebab ya hasil panennya 10-12 bulan. Ketelapo Pak, ketelapo. Jadi kita jujur aja ya, kalau untuk kehidupan sehari-hari, kalau katakan cukup ya cukup lah, kita kalau syukur lah. Tapi dalam prakteknya memang banyak minus Pak. Kemarin juga sempat join sama partner, saya ada teman satu, dia yang biasa itu loh, urusan pertambangan. Kemarin saya ada sedikit join ke pertambangan, beli lahan, diambil batunya, nanti dibawa ke pabrik. Bukan mas Pak, itu biasa, batu biasa, nanti digiling. Ada wadah itu. Cuma gimana ya, mungkin profesi seperti itu bagi saya terlalu sangat menantang, artinya kita kerja baru 1-2 hari, LSM segala macem, kita untung aja belum lihat LSM dan sebagainya lah, dia sudah duit, jadi saya nggak mau terus.
yang teman saya masih lanjut. Oh, gitu. Saya berpikir ini Pajak terlalu banyak risk lah. Ya pungutan liar ini yang kurang ini. Pajak. Kadang satu hari 2 kali. Walaupun satu instansi katakanlah LSM mana lah. Si A sudah kesini pagi, nanti lain orang sore, lain orang dia kesini. Ngerti alasannya ini nih. Nah itu dalam proses untuk mengurus dan mengajukan visa ke Amerika itu sebenarnya sebelumnya udah pernah berkunjung ke negara mana aja? Mungkin di Aku Asia. kebetulan dulu nggak jauh ya, sama 9 orang waktu itu, termasuk adik saya sekarang masih di kampung. Saya trip ikut orang Sleman waktu itu termasuk mahal juga, satu orang diambil 25 juta. Pergi ke Thailand, Vietnam, habis itu ke Hong Kong, 3 negara Pak Erik. Itu rombongan tur ya? Rombongan tur. Thailand, Vietnam. Nah, cuma kita kena cas 25 juta waktu itu Per orang ya? per orang. Itu berapa hari itu total? 12 hari, Itu kan satu paket gitu ya? Satu paket 12 hari, 12 hari, Ya. 25 juta. 25 juta. Jadi tadi yang apa namanya kasus yang dibohongin dan ditipu oleh agensi itu habis berapa tadi katanya? Yang Korea Pak ya? Ini diam aja habis. Yang Korea yang terlihat yang pokok aja waktu itu 65 juta ya. Kalau operasionalnya memang saya nggak ngitung. Kalau nggak silap saya, Korea itu maksudnya untuk saluran untuk kerja atau untuk tur? dia bilang kerja, Oh. dia bilang kerja. Cuma nyatanya tur yang enggak, kerja yang enggak judul, jadi ya bodong lah istilahnya. Biaya operasionalnya mungkin kalau 20 lebih lah. Sebab saya mungkin tiket saya masih 2005 masih saya simpan di. Soalnya ada ipar saya pernah kerja di Korea juga setahun. Oh iya. Cuman dia di training dulu ada kelasnya, ada khusus bahasa Korea gitu. Oh. Terus baru berangkat itu setelah 3 bulan baru berangkat. Dan memang dia kerja benar gitu. Oh, kita Mungkin- nggak ada training, Pak. Mungkin waktu itu pakai bukan nggak melalui lewat jalur pemerintah apa gimana? Ada kemungkinan kalau feeling saya saat ini mungkin dia rencana dia mungkin Pak Haji itu mungkin dia semacam ditur nanti di sana dibuang atau dikasih agent atau apalah katakanlah. Seludupkan lah. Sebab dari proses awal kan nggak ada istilahnya latihan kerja, latihan bahasa yang nggak ada. Jadi kan jadinya kan mustahil ya kayaknya Korea yang nggak gampang kan masuk Ya. sana. Ya ini buat apa namanya nasihat buat teman-teman aja. Jadi kalau kita mau ada niat untuk ke luar negeri, mau ke Korea, Taiwan atau ke Hong Kong atau kemana aja, itu kita harus diperiksa dulu hati-hati lewat apakah legit apa enggak sumbernya, terus lewat badan usaha mana, pemerintah atau bukan atau swasta. Soalnya jadi ya harus dicari-cari informasi dulu, harus benar-benar matang gitu. Jadi apalagi kalau ada yang serba instan gitu terus minta uang muka duluan, nah ini itu udah indikasi harus hal yang mencurigakan gitulah. Terus kemarin lagi ada satu cerita, waduh ini panjang nih kalau di ini Pak. Saya mau ke Australia Pak kemarin. Tapi yang pertama saya apply lewat agent Malaysia waktu itu. Kurang begitu baik juga, reject. Malaysia, orang Indonesia di Malaysia atau Malaysia? Orang Malaysia kenal di internet. Wah, Lewat internet ini lewat internet lagi. Waktu itu memang jauh siapa? iya nggak kenal. Oh, Saya orangnya gimana ya? Kadang istri saya marah juga. Kamu ini orang bukan masa saya wawalam jadi orang. Nanti kalau suatu saat titik nanti saya ketemu orang baik, insya Allah itu nasib saya akan berubah. Tapi ini memang berbahaya, jangan ditiru saya katakan. Saya orangnya itu kadang istri saya marah. makanya itu Gampang dicapai terbujuk gitu ya. wanti-wanti. Mungkin Nah, apapun karena usaha Pak. gampang terbujuk. Kadang usaha apa? Kadang bro. Ada modal nggak? Apa usaha kamu? Tapi kenal juga. Kemarin sampai kena 2 kali saya gadai mobil. Jadi korban saya. Aduh, Orang nggak punya duit, teman tetangga. Bang, ya apa? Boleh tolong nggak? Boleh kalau sekedar pompa ban atau apa? Kata, oh enggak, duit. Nggak ada lah kalau duit. Nanti tak kasih
mobil R3 saya nanti Mas pakailah. Perasaan kamu nggak punya mobil R3, dari mana kamu dapat mobil itu? Saya bilang, ada, punya teman saya, dia bilang. Ya udah, kalau sama BPKB-nya bawa sini lah. Ternyata mobil rental, Pak. Enggak sama BPKB-nya. Baru aja kemarin nih, belum lama. Habis itu ditukar. Habis itu sore-sore, Mas, mobilnya tak tukar boleh nggak? Boleh, itu kan mobil kamu. Tukar apa, Kak? Sama Brio, sama apa? Ya terserah. Yang penting nggak masalah hukum aja. Tinggal sini lah, saya bilang. Ditukar, lama-lama saya curiga. Kenapa ini orang nukar mobil terus? Dia pun mobilnya satu, itu pun buntut, mobil tua. Terus saya dapat masukan dari teman-teman, dari Pak Kepala Desa, kan adik saya kan. Jadi, kamu hati-hati. Saya dengar ini itu mobilnya si A gitu. Terus saya hubungin dia, ternyata memang benar jam 1:30 malam saya digerebek. Digerebek tim yang punya mobil. Nggak pernah ada itu. Setelah negosiasi, nasib baik kepala PJR-nya itu teman sekolah saya satu kelas. Jadi bisa komunikasi, bisa memahami kronologinya gimana. Akhirnya bisa settle. Dan belum lama lagi juga Brio juga 2 kali. Saya sekarang kayak mau nolong orang, kayaknya saya kalau di bidang permobilan saya kalau nggak sekalian BPKB memang saya nggak mau. Yalah. Kalau ada BPKB-nya oke lah. Terus ada setelah melalui proses panjang itu tadi lika-liku, nah itu ada pikiran mau datang ke Amerika tuh tahun berapa itu? Itu baru saja Pak Heri. Baru saja kemarin kenal sama teman saya, dia menyarankan untuk lu pergi ke Amerika aja dah gitu. Agensi juga. Saya bilang, aduh, profil saya nggak mendukung, bro. Saya bilang, Itu sebelum corona itu ya? Ada niat itu maksudnya sebelum corona? Setelah corona. Kalau sebelum saya ke Inggris, tapi ke reject juga. Saya pengalaman, aduh. Yang di Inggris itu udah sempat ke sana apa belum? Belum. Saya apply pas corona. Sebelum corona saya apply NJ Pak Heri. Ke New Zealand, saya dengar di sana petik buah, gajinya bagus. Saya bayar 10 juta 2 orang sama adik saya yang masih parkir di rumah. Parkir juga. Kalau dia nggak dia proses waktu itu. Saya ada dapat telepon dari PAS Global mau diproses. Lusanya langsung corona meletup di Indonesia. Jadi pending juga, stop total, border tempat tutup. Ada yang 2 negara yang membangkang waktu itu setelah corona berlanjut, yaitu US dan UK. Bangkang atau dia mungkin dia nggak percaya sama corona, dia buka slot untuk visa. Nah, terus dia menyarankan, udah kamu ke UK dulu. Profil saya nggak mendukung bos, saya bilang. Satu kurus, ini enggak lah, saya bilang. Nggak apa-apa, dicoba aja. Oke, coba, tapi saya bayar visanya aja kalau mau. Dia nggak mau, dia minta 10 juta. Akhirnya saya tergiur juga. Saya transfer 10 juta, pergi wawancara, saya baca terkejut, dia background saya diprofilkan manajer PT Sinarmas. Aduh. Itu maksudnya sempat interview di perusahaan besar Inggris. Iya. Di Sinarmas kan perusahaan besar. Makanya dia bilang dia ada semacam partner. UK ada semacam partner sama perusahaan-perusahaan tertentu yang di Indonesia. Jadi dia punya pikiran seperti itu, dia selipkan saya. Dan waktu itu sudah berat, belum interview, masih di luar gedung. Pak, kok manajer sih Mas? Udahlah, nggak apa-apa, kamu pede aja. Saya sudah down dengan keadaan saya seperti ini, saya sudah down. Nah,
Saya lalui wawancara bla 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 sampai berapa minggu berapa bulan dia diem saja. Terus saya sedikit menaruh curiga, ini wawancara mesti ada hasil, walaupun nilainya itu nggak memuaskan tetap ada hasil. Saya WA dia, ya wawancara 2 orang, satu perempuan, orang ngapak gitu, nggak rasnya. Nanti potong, dia potong. Dengan bapak yang di Purwokerto kalau nggak salah, ya 2 orang. Saya tanyain sama agensi tersebut, gimana ini yang wawancara kemarin, saya bilang. Oh iya, Pak Sukarti, sorry, lupa, dia bilang. Maaf, tapi jangan ngomong si mbaknya ya. Kalau dikirimin listnya, ternyata ke reject. Di refuse di UK, ditolak. Banyak juga. Nah, banyak juga. Tapi mbaknya sampai saat ini mungkin kalau dia nggak tanya mungkin. Tapi mbaknya suaminya di sini waktu itu. Di Amerika. Di Amerika. Betul. Berkecil hati, bersedih di rumah, murung, main HP dengan bayangan yang begitu begitu menggelora katakanlah lah, tapi galau intinya galau lah. Aduh, gimana ini? Saya bilang join temen, nanti kantor lah, apalah, denger sana ikut, denger sini ikut, tapi nggak kelop juga. Akhirnya ada yang nyaranin suruh apply ke US. Saya sudah angkat tangan tinggi-tinggi karena Pak agensi itu ya. iya, masih satu agensi itu. Saya bilang, tuh, saya uang sudah nggak mumpuni, Pak. Ayam aja tinggal 1, saya bilang. Udah, gini aja. Kalau kamu nggak berani, saya apply dulu, dia bilang. Ya, apply dulu, oke. Kalau perang, jenengan maju dulu. Kalau mati, matilah, saya katakanlah. Kalau hidup nanti enak, saya ikut, saya bilang. Nasib mungkin dia baik. Tahun berapa itu? Baru kemarin aja, belum lama. 2022. Ya oke, ready, udah masuk sini, balik lagi. Berapa lama? Ya kalau nggak salah 3 atau 4 hari. Ke bawa orang, masuk lagi. Di LA apa di mana itu? New York. Iya. Tapi yang kedua kayaknya ada sedikit kesulitan dia tentang interogasi kenapa kamu Balik lagi. berapa bulan kok cepet kesini gitu. Tapi dia mungkin menang dari background ya, dia travel agent ya, jadi dia pikir-pikir dia masuk akal juga dari pihak imigrasi ya. Kalau juga 2 kali. Mungkin dalam 1,5 bulan atau berapa ya, dia 2 kali kesini. Tuh, terus saya dikabarin, gimana, sudah puas di rumah, Mas? Wah, kalau di rumah sih pinginnya yang cepet-cepet jalan-jalan, saya bilang. Saya pengen jalan-jalan ke USA kayak emas, saya bilang. Oke, kamu ada duit berapa? Kamu nggak ada duit, Bang. Aduh, kayak dia nggak mana proses, dia bilang. Tadi minta berapa? Kasih totalnya 20. Nanti kamu kasih 75 dulu dah. Gak ada lah kalau 75, saya bilang. Kalau 5 juta nanti saya utang-utang, saya bilang. Oke, 5 juta dulu. Saya kasih transfer dia. Tapi setengah nggak percaya dengan profil saya. Ngobrol-ngobrol sama adik, ya udahlah, gambler 5 juta lagi nggak apa-apa. Udah berapa ratus juta yang melayang dari adik saya. Dapat slot pertama tanggal 25 Maret kalau nggak salah. Itu interviewnya atau di Kedubes di Jakarta ya? Jalan itu ditelepon agent, nanti bisa maju, kamu siap-siap aja. Memang maju, diajukan tanggal 2 kalau nggak salah waktu itu. 2 Maret. Dengan tertatih-tatih, dengan uang yang pas-pasan pergi ke Jakarta dengan rasa tidak percaya diri. Bentar. Apply-nya itu bulan apa?
Ngeplaynya sebelum Maret 2 bulan. Sebelumnya Januari ya. Pokoknya Sebelumnya. sekitar Januari atau Februari gitu loh. Oke. Nah itu dapat slot. Ada jeda waktu Pak Heru, nggak langsung ini. Kamu pergi ke Jakarta, dipandu dia, kamu beli baju ini, celana yang kayak gini, sepatu pantofel yang kayak gini, oke lah. Semampu-mampu saya yang harga 50 kah, 60, yang penting saya katakanlah ikut dia, barulah pergi ke Dubes. Aduh, kaki ini udah goyang rasanya Pak, saya jujur aja Gemetaran. sudah gemetaran. Masalahnya apa? Dari histori saya ini kalau 10 itu yang setengahnya itu kena, yang 9,5 jadi saya sudah minder gitu ya. Sudah down kan dari histori saya ini selalu gagal. Ya wah ini gimana nih? Saya gemeteran untuk waktu interview. Waktu masuk kantor pertama sudah dibilangin sama agent, nanti kantor pertama orang Indonesia. Dia galak, kamu jangan minder. Oke, saya masuk. Itu pagi ya waktu interview? Pagi jam 9. Jam 9. Pakai periksa-periksa. Yang bilang nasib kurang baik lagi. Ada sisa satu foto terselip di berkas saya yang persiapan nanti kalau ada tanya-tanya kan, banding koran ke apa kan saya bawa kan. Dia minta satu foto, dia bolak-balik dokumen, ada satu foto lagi sisa entah kapan. Dia getak saya. Ini foto kapan? Saya nggak dengar, dia nggak jelas. Feeling saya dia tanya ini apa? Nah ini foto lebih saya bilang. Dia getak. Saya nggak tanya itu ini kapan? Itu kantor nomor 1 perempuan. Oh ya sorry, ini 2 bulan yang lalu. Diem dia, oke. Kan ada semacam syarat kan, itu foto harus 3 bulan. nah ada segitu kan. Dia tanya itu, waduh. Mau dilihat wajahnya sama fotonya kalau beda Ya, gitu. 3 bulan atau 6 Mungkin dia bulan. cuma gertak aja lah mental orang ini gimana ya gitu. 3 bulan atau 6 bulan. Ke situ diarahkan ke counter next berikutnya, suruh sidik jari, itu bule putih perempuan. Ya, 10 jari ya? Berapa jari? 10 saya ingat 10 jari? ya. semuanya. 10 jari, selepas sidik jari saya diarahkan ke interviewnya. Interview nasib baik slot yang nasib kurang baik slot yang kosong, perempuan juga bule. Di lokasi berapa itu? 1, Kalau 2, nggak 3, salah kan? 4 Itu kan yang bule itu. 1 ini apa? Periksa Satu paspor. memberikan paspor, oke. Kemudian 2 Dua. bule itu. Itu fingerprint. Ya, Oke. Sekarang ada 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu interview. Ya. Slot yang kebetulan kosong 4 Oh ya. perempuannya. Aduh, I'm sorry, I don't speak English very well. Oke. Diarahkan ke yang Bisa. bisa bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, saya sudah takut. Saya malah mau keluar di ruang tunggu yang sudah interview. Saya duduk di sana. Disamperin sama security. Ngapain mas? Mau interview ya? Interview, antri sana. Oh iya, nungguin yang bisa bahasa Indonesia. Udah antri sana, berdiri. Saya balik lagi. Saya nggak tahu apa-apa. Wah. Terus yang kebetulan loket yang nomor 5. Yang nggak boleh bahasa Indonesia itu. Nah, saya masih ingat ini. Laki apa? Laki. Laki-laki. Bukan orang buta, Kayaknya dia Sing. orang India. Nah, kayaknya Orang India. Perempuan apa laki? Laki-laki. Laki-laki. Saya bilang good morning, so. Oke. Bisa bahasa Indonesia? English? Bahasa Indonesia. Saya bilang, oke, selamat pagi. Dia bilang kayak gitu. Saya tanya, tujuan kamu ke Amerika apa? Ah, liburan pak. Dia bilang, oke. Nah, dia tanya banyak. Pekerjaan anda apa? Saya owner. PT Mitra Tour and Travel, oke. Ya oke aja. Pertanyaan itu. Oke, nomor yang ketiga Anda ada anak? Ada? Ada. Saya ada satu anak perempuan. Sekarang dia tengah studi, dia bilang, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Oke. Lagi satu
Pak ya. Pendidikan terakhir apa Anda? Saya minder. Saya kuliah nggak sampai, baru setengah sudah lari. Sama jawab Pak. Saya STM, STM dia nggak tahu. Ya. Buat STM? Senior, bukan senior high school kan? Senior high school nggak? Setara SMA. Oke, no problem, no problem. Untuk yang terakhir, Bahasa Inggris apa jawabnya itu? bahasa Inggris. Dia Senior. campur, tapi saya boleh paham, Ya. dia boleh paham saya, sama-sama paham lah. Lagi yang terakhir, kamu sama siapa mau ke USA? Oh ada teman Pak. Kalau nggak salah, kalau jadi ini sudah kesepakatan ada 12 orang Pak. Nah, oke siap. Langsung dikasih kertas putih ya. Selamat, sisa Anda disetujui gitu. Saya nggak tahu itu kertas putih untuk apa. Saya ngomong 12 orang itu langsung dia nggak apa-apa, nggak ini. Enggak, dia langsung oke, sisa Anda disetujui. Langsung gitu. Dia nggak nanya-nanya lain nggak. Anda ke sana sendiri atau ada grup gitu dia bilang. Masalahnya saya kan owner PT Mitra Tour and Travel kan, dia arahkan, mungkin dia muter-muter gitu. Saya ada klien sekitar 12 orang Pak, sudah mendaftar. Saya bilang, nah, oke, bisa Anda disetujui. Jadi saya terus pulang. Saya nggak tahu ini apa. Baru keluar ambil tas setelah itu cermin-cermin yang itu. Ya. Baca bahasa Inggris, congratulations. Weh, ini bisa disetujui atau apa nih? Saya bilang. Saya nggak tahu Pak, bener. Terus saya dicegat di agen saya yang di bawah trotoar itu. Hore, putih gitu. Apa maksudnya putih? Kamu dapat visa, dia bilang. Oh, saya nggak tahu. Agenmu yang ngomong hore putih. Iya. Detik itu juta langsung nambahin 15 juta ya. Detik itu, nggak besok. Transfer langsung itu. Langsung transfer back in langsung. Itu waktu bilang 12 orang itu memang benar-benar ada orangnya 12 orang itu atau Enggak. disiapkan Iya, dia sudah di skenario sama dia. Oh, disuruh bilang kamu nanti kalau tanya ada berapa orang, dia 12 gitu. Iya, kurang lebih segitu. Hanya agent tour. Sebab kita profilnya agent tour. Lagian waktu itu sudah ada 4 orang yang ada kemungkinan kita tuh bareng, termasuk Mas Puji. Tapi kenyataannya sudah beda. Beda. Ya, berangkat. Tapi kemarin kebetulan dia nggak nanya itu, nggak nanya you come alone kah grup, nggak ada sih. Nggak ada, kalau di sininya nggak ada. Mungkin dia sudah lain dari topik. Beda. Di sini tuh tanyanya cuma DS. Yes, yang sesuai Dia 160 ya. 160 itu yang berdasarkan DS itu aja. Kerjaanmu apa gitu-gitu aja. Nggak ada yang pertanyaan di interview, nggak ada. Nggak ada. Seperti DS itu aja. Pak Eri. Kurang lebihnya Pak Eri. Silakan bertanya Pak Eri. Baik, kita rasa sampai sini dulu karena sudah cukup panjang lebar. Tadi lika-liku perjalanan, cerita dan pengalaman dari Mas Mong, perjalanan bio yang pada akhirnya sampai juga ke Amin. Amerika, menginjakan di negeri orang, di perantauan. Mudah-mudahan apa yang dia ceritakan bisa berguna, bisa bermanfaat. Mudah-mudahan. Baik, demikian saja buat teman-teman sekalian di Register Vlog. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Wassalam. Like saya juga ya. I like you.